Indonesia. Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat tahun baru 2025, kita sudah tinggalkan 2024 dengan penuh kebahagiaan. Kami harapkan seperti itu, penuh dengan kedukaan mungkin bagi Anda yang mengalaminya, dan penuh dengan pengharapan di tahun 2025 ini. Ada saya dan Anda di sini yang temani Anda. Ini siaran perdana di tahun 2025. Untuk itu kita akan coba sedikit flashback ya, tentang apa yang terjadi dari sekian banyak pembahasan yang kita lakukan selama 1 tahun penuh di 2024 dalam program Smart Motivation. Dan hari ini kita akan bicara spesifik tentang sebuah program berjudul Navigating the New Year 2025, TML versus sekuler. Dan bersama saya sudah hadir Pak Eloy Zaluhu. Selamat malam, semangat pagi Pak Eloy. Selamat malam dan tetap semangat pagi Mas Daryl. Pagi. Gimana? Ini weekendnya kayaknya juga lama ya, panjang ya. Dari mulai tanggal berapa meninggalkan Indonesia? Saya meninggalkan Indonesia 20 Desember. Oh, wow. 20 Desember. Jadi terakhir manggung itu di Medan untuk Indosat Circle Sumatera tanggal 17 dan 18 Desember 2024. Lalu tanggal 19 saya kembali dari Medan menuju Jakarta. Sudah beli tiket, berangkat bersama istri dan 2 anak kami. Tetapi ternyata Mas Daryl, anakku yang pertama di rumah sakit. Nah, jadi kenapa? Sakit. Jadi ini kan kita flashback 2024 sebentar kan ya. Dan itu nanti ada hubungannya dengan pembahasan kita ini. Jadi anakku itu masuk rumah sakit dari hari Senin, tanggal 16 Desember. Dan aduh, udah doa-doa aja tuh supaya sembuh dong. Tapi ternyata sampai tanggal 19 itu berarti hari Kamis, anakku masih di rumah sakit dan dokter belum memperbolehkan pulang. Jadi akhirnya saya berangkat berdua saja dengan anak saya yang kedua, anak perempuan saya. Karena istri saya harus menjaga anak-anak kami. Dan baru kembali lagi tanggal 30 Desember. Nah itulah perjalanan hidup. Tetapi alhamdulillah sekarang semua sudah sembuh dan sudah kembali beraktivitas, Mas Daryl. Alhamdulillah, yang penting sembuh dan sehat, itu yang paling utama Pak Eloy ya. Siap, 86. Oke, baik. Kita bahas tentang hal yang bertajuk Navigating the New Year TML versus sekuler. Ini mungkin pertanyaan mendasar saya. Sering saya tanyakan di awal pembukaan biar kita punya satu gambaran besar atau big picture-nya. Ini kenapa sih kok harus tiba-tiba gitu awal tahun? Biasanya orang ngomongin masalah kick off segala macamnya. Kok ini TML punya style sendiri nih ngebahas masalah versus antara TML dengan sekuler. Apa yang mendasari bahasan ini, Pak Eloy? Thank you Mas Daryl. Selama liburan ini kan saya kesukaannya tentu saja membaca. Jadi saya ada membaca beberapa buku dan itu membuat saya kemudian semakin memahami perbedaan antara prinsip TML, Theocentric Motivation and Leadership, yang selama 25 tahun terakhir berarti. Saya mulai memikirkan prinsip itu kan dari tahun 2000. Dan kemudian tahun 2005 saya bahkan memutuskan untuk memfokuskan diri untuk mengajarkan mengenai TML, menuliskan buku-bukunya, dan bisa diberikan kesempatan manggung di radio Smart FM ini sejak tahun 2013. 2012 ada di Sonora, lalu 2013 kemudian diberikan kesempatan bergabung di radio Smart FM. So, saya memikirkan itu Mas Daryl, dan di dalam pembahasan ini saya ingat bahwa
ternyata semua filsuf dan penyair hebat di sepanjang sejarah. Tadi saya sampaikan, saya suka baca, Mas Daryl. Dan saya menemukan para filsuf, para penyair hebat di sepanjang sejarah itu memiliki pemahaman dan pesan yang sama, smart listeners. Apa itu? Ya, kita ambil sajalah para filsuf yang terkenal itu, misalnya Miguel de Cervantes. Ini penulis dan penyair Spanyol, smart listeners, yang lahir pada tahun 1547, berarti abad 15, sampai kemudian meninggal di 1616, abad ke-16. Demikian juga dengan Voltaire, ini penulis dan filsuf dari Prancis, lahir 1694 dan meninggal 1778. Lalu ada satu yang sangat terkenal dari Rusia, sastrawan Rusia, namanya ada Leo Tolstoy. Ini lahir tahun 1828, meninggal 1920. Dan banyak juga yang mengenal Aldous Huxley. Ini penulis dan filsuf dari Inggris, lahir 1894, meninggal 1963. Albert Camus, filsuf dan penulis dari Prancis, lahir 1913, meninggal 1960, dan masih banyak lagi. Bahkan di depan saya ini ada satu filsuf modern, namanya adalah Alain de Botton. Di depan saya ada bukunya, judulnya The School of Life. Para filsuf dan penyair-penyair hebat ini memiliki satu kesamaan, Mas Daryl dan smart listeners. Apa itu? Bahwa sebagian besar manusia begitu sibuk bekerja dan atau bermain, sehingga selama bertahun-tahun hidup tidak pernah dengan sengaja berhenti sejenak untuk bertanya, apa alasan saya melakukan semua ini? Apa tujuan hidup saya? Apa alasan saya bangun pagi dan melakukan apa yang saya lakukan? Dengan kata lain, smart listeners, di akhir semuanya nanti, termasuk kita memulai 2025, nanti di ujung 2025, bahkan sampai 50 tahun dan 100 tahun yang akan datang jika kita masih hidup, pertanyaannya adalah, ketika nanti semuanya berakhir, apa yang sebenarnya saya capai? Ketika semuanya berakhir, apa sebenarnya yang akan saya capai? Betulkah yang saya cari di tahun 2025, minggu pertama bulan Januari tahun 2025, adalah tujuan yang memang betul tujuan hidup saya, tujuan saya hadir di planet bumi ini, dan harapan saya, Mas Daryl, dari perbincangan kita malam ini, itu bisa membawa kita untuk beberapa menit saja untuk memikirkan, iya ya, sebetulnya jangan-jangan ada makna yang jauh lebih daripada sekedar sandiwara kerja atau sekedar bermain. Dan itu yang kita mau ajak smart listeners untuk berefleksi sambil mengingat-ingat apa yang sudah kita bahas sepanjang tahun 2024. Dan mempersiapkan diri untuk hasil yang 10 kali lebih baik di tahun 2025. Oke, baik. Pas waktunya. Kita berhenti sebentar, Pelo ya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Masih melanjutkan tentang apa yang terjadi dari sudut pandang CML di 2024. Karena saya yakin di sesi ketiga kita akan baru melakukan harus seperti apa sih di tahun 2025. Dan sedikit menyinggung tentang versusnya sekular ini. Nanti di sesi berikutnya. Kita break sebentar, kembali setelah komersial berikut ini. Tetap bersama kami. The Spirit of Sales Warrior, Customer-Centric Selling and Powerful Closing Technique, sangat menentukan kesuksesan penjualan di tengah era disrupsi dan persaingan yang semakin menggila. Saatnya Anda dan tim penjualan dilatih menjadi Sales Warrior selama 55 jam non-stop untuk mencapai hasil 10 kali lebih banyak. Segera daftarkan diri Anda dan tim penjualan Anda dalam pelatihan khusus Sales Warrior Military Camp batch ke-19 bersama Eloy Zaluhu dan tim. Kamis sampai dengan Sabtu, 8 hingga 10 Mei 2025, 55 jam non-stop di Jakarta dan Hutan, Jawa Barat. Informasi dan pendaftaran hubungi Capstan Asia Servitama di 0813 857 85704.
Sales Warrior, lampaui batasmu, beri solusimu, raih targetmu. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku, dan tema kita hari ini masih seputar navigasi di tahun 2025 dan juga flashback sedikit di tahun 2024 ya. TML versus sekuler. Ini terdengar agak sedikit kontradiktif di antara keduanya ini. Di mana yang satu seringkali memberikan banyak kebaikan dan satu lagi konon kabarnya percaya dengan apa yang mereka yakini. Nah ini kalau diadu sebetulnya agak sedikit berbenturan ya. Tapi begini Pak Eloy. Sebelum kita bahas masalah perbedaan pandangan antara TML dengan sekuler, khususnya untuk kontekstual navigasi tahun baru, yaitu sesuatu yang unknown atau nggak diketahui apa yang akan terjadi, unpredictable things lah. Bagaimana kita bisa mulai lebih dulu dari kesamaan atau minimal dari kemiripan lah di antara kedua pandangan tersebut. Nah, bagaimana Pak Ewa bisa menjelaskan? Thank you, Mas Daril. Jadi saya setuju. Sebelum kita membahas perbedaannya, mari kita bahas kesamaan-kesamaannya. Dan tadi Mas Daril sudah memulai dengan the unknown, baik itu pandangan TML maupun pandangan sekuler, itu sama-sama tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025 ini. Jangankan bulan depan, minggu depan, bahkan 1 menit ke depan pun keduanya nggak tahu. Nah, jadi TML itu, smart listeners, adalah sebuah pandangan atau prinsip hidup dan kepemimpinan. T-nya adalah theocentric, M-nya adalah motivation, dan L-nya adalah leadership. Theocentric itu spiritual lintas agama, tetapi percaya bahwa dunia itu tidak tiba-tiba hadir. Bukan juga karena evolusi. Nah, jadi ada yang menciptakan dunia ini dan bahkan ada yang mengontrol dan memelihara dunia ini. Itu theocentric. Tetapi kalau sekuler justru tidak melihat dunia itu sebagai ciptaan. Jadi mereka tidak percaya ada pencipta. Ya, ini kita datang dari proses evolusi, sehingga dengan demikian ya tidak juga ada yang mengontrol, tidak ada yang boro-boro memelihara. Ciptaan kan tidak ada. Jadi nanti akhirnya di dalam menavigasi 2025 dan bahkan menavigasi setiap hari dan setiap menit dari kehidupannya akhirnya berbeda. Kenapa? Karena pandangannya berbeda. Nah, yang menarik adalah jangan-jangan ada orang-orang yang mengakui bahwa ada yang menciptakan dunia dan ada yang memelihara dunia ini, termasuk 2025 yang tidak kita kenal apa yang akan terjadi. Tetapi ternyata menavigasi 2025, menavigasi kesehari-hariannya, nggak ada bedanya dengan sekuler yang tidak percaya pada Tuhan tadi. Itu justru yang kemudian saya ajak para smart listeners dan sahabat TML untuk berpikir, aku yang mana ya? Kan pilihan masing-masing, silakan saja. Bahkan mau jadi sekuler juga silakan. Saya itu dibantu, disekolahkan oleh orang bernama Pak Ron. Beliau adalah orang Amerika yang sampai hari ini masih sekuler. Nggak percaya bahwa ada yang menciptakan dunia dan ada yang memelihara dunia. Tetapi ternyata mengirimkan 3 orang Indonesia ke Australia dan dibiayain sampai kuliah di sana tanpa meminta 1 sen pun untuk kembali. Jadi kalau saya berbicara mengenai TML dan sekuler, saya tidak mengatakan bahwa semua sekularisme itu salah. Tidak. Ada orang-orang yang ternyata punya kebaikan melebihi, bahkan lebih daripada saya yang mengatakan menemukan dan mengajarkan TML dalam hal tertentu. Salah satunya ya Mas Daril. Yang menyekolahkan kami ini punya satu filosofi sampai hari ini. Ini filosofi hidupnya. I will never give up on you until you give up on yourself. Saya tidak akan pernah berhenti. Saya tidak akan pernah menyerah membantu kamu sampai kamu sendiri yang menyerah
untuk memperjuangkan hidupmu. Itu kan keren banget, Mas Daryl. Ya. Jangankan kita ngomong begitu sama orang lain yang tidak ada hubungan darah. Bukan anak kita, bukan saudara kita. Ya toh? Kepada anak kita aja kadang-kadang kalau kita lagi lelah, ya toh, kita tuh bisa pukul juga. Yang nggak sampai nyerah sih. Tapi kalau bersama dengan orang lain, menurut saya ajaib. Ada orang seperti yang menyekolahkan kami ini. Sampai hari ini Mas Daryl, kan kami ketemu beberapa waktu yang lalu. Dia juga membantu satu anak. Anak ini dibelikan sepeda motor. Ternyata anak ini sepeda motornya dijual. Lalu kemudian anak ini kira-kira usia 23-24 tahun lah. Bukan anak lagi lah, sudah dewasa sebetulnya. Ya, lalu sepeda motor, ya. harusnya sudah mulai udah berpikir dewasa dong ya, 23-24 tahun. Lalu kemudian uang itu dipakai untuk membeli satu sepetak tanah gitu, bukan di dalam kota, di luar kota tentunya, untuk dia mau berbisnis. Ternyata bisnisnya tidak berhasil. Tapi beliau ini ngomong dengan saya berkali-kali mengenai namanya Jeremy, si orang yang menjual motor ini. Dan dia mengatakan Jeremy barusan minggu lalu menelpon saya, menghubungi saya lewat WhatsApp, lewat telepon. Dan dia mengatakan dia ingin kembali, dia butuh bantuan. Menurutmu saya perlu bantu lagi enggak? Kan saya mengatakan, I know your principles. Prinsip Pak Ron dari dulu adalah, I will never give up on you until you give up on yourself. Dan Mas Daryl, kalau beliau gave up on me, kan saya pernah nakal Mas Daryl ketika dulu saya masih remaja. Tetapi justru karena beliau itu tidak menyerah, maka saya bisa ada di sini sekarang. Jadi, tetapi sebaik apapun, dari perspektif sekuler tadi, nanti kalau ditanya kepada beliau, why are you doing this? Setelah semuanya berakhir nanti, sebetulnya apa yang Bapak harapkan dan inginkan? Nah, disinilah kemudian pandangan itu akan terlihat perbedaannya, Mas Daryl. So, saya berharap ini menjadi perbincangan yang menarik, khususnya bagi teman-teman, semua listener dan sahabat TML yang pernah memikirkannya. Iya ya, setelah semuanya nanti berakhir, apa sebetulnya yang saya cari? Jadi itu tadi yang pertama, sama-sama unknown. Sama-sama unknown. Yang kedua adalah kesamaannya, sama-sama harusnya menggunakan mindset. Ada mindsetnya toh. Jadi di dalam TML, motivation itu bicara juga mengenai mindset. Dan kita sudah sampaikan di tahun 2024 sampai berseri-seris. Kita berbicara bahwa mindset itu kan pola pikir, Mas Daryl. Pola pikir, artinya ada pikiran yang berpola. Pikiran yang berpola berarti sudah otomatis terjadinya. Itulah yang kita sebut sebagai habit, sebuah kebiasaan. Nah, di tahun 2024 juga kita bahas, kalau pikiran itu begitu penting, sampai-sampai ada satu istilah, pikiran adalah medan pertempuran. Ini di bangsa kita sekarang sedang terjadi pertempuran juga nih dalam dunia politik, nggak henti-hentinya nih Mas Daryl kalau kita ikutin ya. Betul. Semoga tahun 2025 perpolitikan kita lebih adem gitu ya, supaya ekonominya baik gitu loh. Aduh. Kan gini Mas Daryl, para investor itu kan ya, para pengusaha-pengusaha itu kan melihat dinamika politik sebuah bangsa kan. Karena kalau perpolitikannya kemudian ya masih lucu-lucuan seperti hari ini, ya saya khawatirnya makin lucu dan pengangguran makin banyak, dan itu membuat semuanya nggak baik-baik saja. So mudah-mudahan ya 2025 udahlah kita kita fokus pada
membangun ekonomi, ya begitu. Lah, jadi Amin, Mas Daryl, jadi tadi mindset, sebagian besar pertarungan hidup dimenangkan dan dikalahkan dalam pikiran. Kita sudah bahas itu di tahun 2024. Sampai saya menyimpulkan bahwa hidup Anda, hidup saya, smart listeners, sahabat TML, selalu bergerak ke arah pemikiran terkuat kita. Jika Anda tidak mengendalikan apa yang Anda pikirkan hari ini dan besok dan selama tahun 2025 ini, maka Anda tidak akan pernah bisa mengendalikan apa yang Anda lakukan. Dan kalau Anda atau saya tidak dapat mengendalikan apa yang kita lakukan, konsekuensinya, Mas Daryl, kita tidak bisa mengendalikan hasil-hasilnya. Jadi kalau hasil 2025 ingin 2 kali atau 3 kali lebih baik, berarti tindakan kita harus 2 kali, 3 kali lebih baik. Tetapi kalau tindakan ini kan output dari pikiran. Jadi pikirannya harus dikelola. Nah, 2024 kita sudah bukakan dari neuroscience. Dan malam ini kan sebagai kira-kira pengulangan sedikit lah gitu Mas Daryl ya. Bahwa kemudian kalau pikiran itu berbeda dengan otak, karena otak bisa terlihat, otak itu bisa terlihat ada organnya, tapi pikiran tidak, maka di tahun 2024 menurut neuroscience kita sudah sampaikan, mind is the brain in action. Berarti pikiran adalah otak yang sedang bekerja. Maka disimpulkan, you cannot change what you think or how you feel until you change the wire of your brain. Teman-teman, smart listeners, sahabat TML tidak bisa mengubah pikiran, tidak bisa mengubah perasaannya sampai berhasil mengubah jaringan wire di dalam otak kita masing-masing. Gimana caranya? Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Oke, baik. Kita pernah bahas tentang rewire your brain ya. Nah, ini seperti bingung juga di bahasan sesi kedua ini. Pak Eloy, ada satu pertanyaan yang terus muter di pikiran saya. Nanti akan saya tanyakan langsung. Mudah-mudahan ini pertanyaan krusial yang membedakan antara TML yang memang dianut oleh seorang Eloy Zaluhu dan sekuler yang dianut oleh Elizabeth. Tapi nanti sesi ketiga. Kami break sesaat, kembali setelah komersial berikut ini. Tetap bersama kami. Apakah menjadi trainer, motivator, coach and consultant merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator Batch 7 tahun 2025. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikat dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per 1 hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu, 19 sampai 20 September dan 26 sampai 27 September 2025. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 7 tahun 2025. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 981 27. Sekali lagi 0813 983 981 27. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Sales Warrior Trainer. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan founder and master teacher of TML, Sales Warrior Trainer, kemudian leadership coach, and also organizational culture consultant Pak Eloy Zaluhu. Ya. Kita masih membahas tentang navigating the new year, TML versus secular. Pak
Pak Eloy, bahasan tentang mindset dan ke bawahnya, kita tahan sebentar ya. Ini mungkin menjadi sebuah pertanyaan yang juga menjadi rasa penasaran banyak simpatisan yang belum mengerti tentang ihwal PNL ini ada di Indonesia. Begini Pak Eloy, dari apa yang Pak Eloy sampaikan, sudah bertahun-tahun saya sering sekali mendengar bahwa Pak Eloy itu pernah dibantu dalam tanda petik sehingga sukses sampai sekarang ini oleh seorang bernama Mr. Ron. Beliau adalah sekuler. Sedangkan Pak Eloy betul-betul seorang founder and master teacher of PNL. Bagaimana sosok seorang Eloy Zaloku tidak terpengaruh dengan sekuler dan sekarang tetap bertahan dengan PNL? Walaupun tadi Pak Ron mengatakan bahwa saya masih akan terus membantu sampai kamu yang menyerah. Nah, bagaimana Pak Eloy mempertahankan pemahaman dan prinsip hidup PNL ini dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Oh wow, Mas Daril, ini sepertinya pertama kali saya mendapatkan pertanyaan itu, dan bagus sekali, bagus sekali. Saya kira ada dua hal ya, semua listeners dan sahabat TML. Yang pertama, pengalaman hidup saya ditolong oleh seseorang sekuler itu membuat saya tidak mudah untuk kemudian menghakimi orang lain dan menganggap bahwa ada pihak-pihak yang apa itu ya, yang tidak sampai pada membeda-bedakannya itu sampai kemudian merendahkan orang. Kenapa? Karena saya sudah menikmati kebaikannya, gitulah kira-kiranya ya. Tetapi bagaimanapun, saya justru mengharap bahwa beliau, termasuk kalau ada pendengar yang dari kelompok sekuler itu, yang tidak percaya bahwa ada loh yang menciptakan dunia ini, mana mungkin sih something comes from nothing. Bagaimana sih mungkin ada sesuatu yang datang dari ketiadaan? Itu gimana caranya? Itu kan sebetulnya iman juga. Makanya kalau orang bilang sekularisme itu adalah rasionalitas, tidak butuh iman. Saya pikir salah, Mas Daryl. Mereka justru sangat beriman. Karena itu seakan bagaimana bisa menjelaskan hal-hal yang real bisa datang dari sesuatu yang nothing. Nah, jadi kalau tadi kemudian ditanya, bagaimana saya bisa mempertahankan pandangan saya dari sisi TML, karena itu menjadi pembahasan kita berikutnya sebetulnya. Mulai dari kata know. Know itu mengetahui sesuatu. Kan ada kalimatnya begitu, Mas Daril. Kenalilah Tuhanmu, engkau akan mengenal dirimu. Kenalilah dirimu, engkau akan mengenal Tuhanmu. Aku mengetahui sesuatu dan bahkan aku meyakininya yang teman-teman sekuler tidak tahu atau mungkin tahu, tapi tidak meyakininya. Nah, memang kalau pengetahuannya dan keyakinannya rata-rata atau di bawah rata-rata, ya memang betul bisa kemudian terbawa arus sekularisme tadi. Dan sebetul saya menemukan itu termasuk kepada teman-teman saya yang adalah pengajar motivasi yang akhirnya ikut-ikutan sebetulnya ngajar mengenai pemahaman sekularisme itu yang saya sebut sebagai anthropocentric motivation. Jadi motivasi yang mereka ajarkan adalah pusatnya pada diri manusia. Motivasi yang mereka ajarkan terbatas pada kekuatan pikiran. Which is pikiran penting sekali. Kan kita baru bahas sebelum break ini. Bahwa begitu dahsyatnya pikiran, kalau kita tidak bisa mengendalikan apa yang kita pikirkan, kita tidak bisa mengendalikan apa yang kita lakukan. Jikalau kita tidak bisa mengendalikan apa yang kita lakukan, kita tidak bisa mengendalikan hasilnya. Tetapi, small listeners and TML, manusia itu kan esensinya bukan cuma pikiran, Mas Daril. Ada spirit, roh, ada kemudian
soul atau jiwa, dan ada yang disebut dengan body atau tubuh. Nah, di dalam jiwa itu ada 3. Ada pikiran, ada emosi, dan ada kehendak. Tetapi kan bukan hanya itu, ada tadi spirit. Nah, ini yang kemudian teman-teman sekuler skip mengenai si spirit ini. Kalaupun nanti mereka membicarakannya, mereka membicarakan dari perspektif yang memang totally berbeda. So, jawaban saya, Mas Daril, knowing, mengetahui sesuatu dan kemudian mendalaminya dan meyakininya, sehingga kita tidak terombang-ambing pada filsafat apapun yang ada di sekitar kita. Saya kira demikian, Mas Daril. Oke, that's why kenapa saya tanyakan hal ini, Pak Eloy. Karena banyak orang yang mulai mudah terpengaruh ya, apalagi di zaman-zaman sekarang ini yang notabene kan dulu kita kenal dengan istilah fuka, nggak jelas, terombang-ambing, bingung, mau cari mana pegangan untuk hidup kita ini. Tapi ada satu hal menarik yang tadi disampaikan Pak Eloy, bahwa ini tergantung bagaimana kita memaknai dan mempercayai keyakinan sama diri kita sendiri. Oke, Pak Eloy, kita lanjut lagi kesamaan di antara CML dan sekular ini, apa yang bisa dilanjutkan? Very good. Jadi tadi yang pertama saya sampaikan sama-sama unknown, tidak tahu. Yang kedua, mindset. Dan yang ketiga adalah harusnya memberikan atau melakukan planning. Kenapa? Karena sebelum tadi kita break, saya mengatakan bagaimana sih membangun pola pikir yang baik itu. Salah satunya adalah planning, smart listeners. Masih mengingat-ingat apa yang kita bahas di tahun 2024, saya pernah men-sharingkan apa yang diajarkan oleh Profesor James Doty tentang pentingnya keinginan atau impian. Karena dengan keinginan, impian, rencana, target 2025 itu menolong kita untuk kemudian bisa lebih fokus dan menjalani hari menjadi lebih efektif. So, tadi kesamaan, tentu ada banyak kesamaan yang lain. Tetapi kesamaan 3 kesamaan ini yang kita mau bahas tadi, yang pertama adalah sama-sama unknown. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena kita tidak tahu yang akan terjadi, maka ada otak, mindset, brain yang Tuhan berikan kepada umat manusia, walaupun sekuler tidak menganggap bahwa pemikiran ini diciptakan oleh Sang Pencipta. Dan yang terakhir adalah otak ini ternyata bisa planning. Ini yang menarik mengenai otak, smart listeners. Satu-satunya organ di dalam tubuh manusia ini yang bisa memikirkan dirinya sendiri adalah otak. Bagaimana otak memikirkan tentang cara kerja otak. Nah, itu menarik. Nah, jadi itu kesamaannya. Tetapi kemudian saya justru mau masuk sedikit di dalam perbedaannya, Mas Dario. Jadi begini, tadi kan saya mengatakan di awal, sama-sama tidak tahu. Unknown. Tetapi di tengah-tengah tidak tahu itu, theocentric itu sebetulnya mengetahui sesuatu yang sekuler tidak tahu. Jadi di tengah-tengah we don't know, we know one thing. Apa itu? Bahwa ada Tuhan yang menciptakan alam semesta dan bukan hanya menciptakannya, tetapi juga mengendalikannya, mengontrolnya, bahkan memeliharanya. Ini penting. Dan itu tidak bisa dipahami oleh teman-teman sekuler. Nah, pertanyaan saya kepada teman-teman, apapun iman, agama, keyakinannya, apakah memasuki 2025 hanya tadi menggunakan mindset dan kemudian planning, atau kita juga kita tahu kok bahwa ada Tuhan yang menciptakan dan masih mengendalikan. Karena begini, Master, ada filsafat juga yang percaya bahwa ada Tuhan yang menciptakan dunia alam semesta, tapi setelah dunia alam semesta diciptakan, Tuhan tuh
tinggalin dunia ini. Kenapa? Karena bagi filsafat itu namanya filsafat deisme. Jadi gini, ateisme itu berarti tidak percaya Tuhan itu ada. Deisme percaya bahwa Tuhan menciptakan alam semesta termasuk manusia. Tapi setelah menciptakan, Tuhan tinggalkan. Teisme, nah, teisme itu pemikirannya, kepercayaannya adalah Tuhan menciptakan dan masih mengendalikan ciptaan itu sampai sekarang dan sampai nanti akhiratnya terjadi. Bisa dipahami ya, sebenarnya. Jadi ada ateisme, ada deisme, ada teisme. Jadi deisme hanya percaya Tuhan menciptakan, tapi setelah menciptakan ditinggalin. Karena sudah ditinggalkan berarti apa? Ya sudah, terserah manusia. Kalau pakai teisme, itu berarti percayanya Tuhan bukan hanya menciptakan, tapi mengendalikan. Termasuk apapun yang terjadi saat ini di dunia, Tuhan mengendalikan. Bahkan satu debu yang berterbangan pun sekarang nggak bisa dilihat dengan mata jasmania kita, semua listeners. Tetapi bagi teisme, debu yang tidak terlihat ini tidak mungkin berterbangan tanpa Tuhan kendalikan. Loh, kok bisa? Saya jelaskan di sesi yang terakhir. Oke, kita break dulu ya. Nanti sambung lagi di sesi terakhir. Sesaat lagi, tetap bersama kami. The Spirit of Sales Warrior, Customer-Centric Selling and Powerful Closing Technique, sangat menentukan kesuksesan penjualan di tengah era disrupsi dan persaingan yang semakin menggila. Saatnya Anda dan tim penjualan dilatih menjadi Sales Warrior selama 55 jam non-stop untuk mencapai hasil 10 kali lebih banyak. Segera daftarkan diri Anda dan tim penjualan Anda dalam pelatihan khusus Sales Warrior Military Camp batch ke-19 bersama Eloy Zaluhu dan tim. Kamis sampai dengan Sabtu, 8 hingga 10 Mei 2025, 55 jam non-stop di Jakarta dan Hutan, Jawa Barat. Informasi dan pendaftaran hubungi Capstan Asia Servitama di 0813 857 857 04. Sales Warrior, lampaui batasmu, beri solusimu, raih targetmu. Oke, baik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, Founder and Master Teacher of TML, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Consultant. Ya, kita masih bicara masalah navigating the new year. TML versus sekuler. Pak Eloy, ini waktu kita nggak cukup banyak lagi, jadi agar lebih komprehensif bahasanya di sesi terakhir ini, silakan berbicara. Thank you. Small listeners dan sahabat TML, perbedaannya antara pandangan TML dan sekuler adalah di teosentriknya. Dan tadi kita sudah membahas 1 dari 6 tahapan perbedaan itu. Yang pertama adalah knowing, tahu dan juga percaya. Tahu dan juga percaya apa? Yang kedua, bahwa ada Tuhan yang menciptakan dan bukan hanya menciptakan alam semesta, tetapi juga mengendalikan dan bahkan memeliharanya. Termasuk 2025. Padahal kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Betul, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi itu tadi, God is working. Tuhan itu bekerja di dalam alam semesta yang diciptakan oleh beliau. Yang ketiga, yang namanya bekerja, Tuhan itu bekerja, itu bukan hanya di dalam 1, 2, 3, 4 hal tertentu. Tidak. Tadi saya sudah sampaikan. Bahkan untuk debu pun tidak boleh berterbangan sembarangan. Loh, kenapa demikian? Karena small listener, tolong bayangkan ya, kalau ada satu orang yang ternyata sang pencipta ingin orang ini menjadi dokter bedah yang sangat hebat,
yang akan menolong orang-orang yang perlu dibedah, dan orang-orang yang ditolong itu adalah orang-orang juga yang sangat berpengaruh untuk kebaikan banyak orang. Ternyata ada satu debu yang tidak terkontrol dan tidak terkendalikan masuk ke dalam mata orang calon dokter bedah tadi. Apa yang terjadi? Matanya ternyata jadi buta. Jadi, kalau itu yang terjadi, maka rencana atau keinginan Tuhan terhadap orang itu untuk menjadi dokter bedah gagal. Padahal, kalau teisme mengatakan Tuhan tidak boleh gagal, tidak mungkin gagal. Tuhan maha segalanya, maha mampu. Kalau memang ingin si A jadi dokter bedah yang hebat dengan segala caranya, Tuhan bisa lakukan. Tapi kalau hanya debu bisa menggagalkan keinginan Tuhan, itu menjadi pandangan yang perlu dipertanyakan. So yang pertama, knowing. Yang kedua, Tuhan bekerja. Yang ketiga, segala sesuatu dikontrol oleh Tuhan. Dan yang keempat, good things. Semua ini memasuki 2025. Ini yang membedakan kemudian CTML dengan sekuler adalah bahwa semua ini untuk hal yang baik. Kenapa? Karena CINTA, Tuhan itu maha pengasih, lagi maha penyayang. Maka apa yang beliau kerjakan pada puncaknya pasti untuk kebaikan. Tapi, small listeners, ada syaratnya. Syarat dari kebaikan ini tidak berlaku untuk semua orang. Untuk yang kelima, berlaku untuk orang-orang yang mencintai Tuhan juga. Nah, karena itu pertanyaannya, memasuki 2025, kita bisa saja tadi, mindset, planning, good, sekuler juga punya itu. Kita juga harus punya itu karena kita dibekalin dengan brain. Tinggal bagaimana kita mengelola brain, the wire of our brain ini. Tapi dari sisi teosentriknya, saya mau mengatakan, ayo jangan hanya dari sisi mindset dan planning, tetapi juga bagaimana kalau kita membawa bersama-sama dengan kita 6 tahapan tadi. Yang pertama, knowing, tahu dan yakin. Bahwa yang kedua, Tuhan bukan hanya menciptakan, tapi bekerja di tengah-tengah alam semesta yang Tuhan sudah ciptakan. Bekerja itu apa? Bahkan di dalam segala situasi, termasuk debu pun dikontrol oleh Tuhan. Yang keempat, untuk apa ini? Pasti untuk supaya kita baik. Mungkin ada saat-saat seperti yang tadi saya ceritakan di awal, Mas Daryl. Kami mesti pergi ke suatu tempat, ternyata anakku sakit. Tetapi dengan pemikiran ini, ya saya mengatakan kepada Kinan ketika kami berangkat, Kinan, Tuhan tidak mungkin salah. Kita tinggal cari tahu apa sebetulnya yang sedang Tuhan kerjakan untuk kita pelajarin. Jadi yang kelima tadi pertanyaannya adalah apakah kita masuk di 2025 ini ada satu keinginan untuk ya Allah ya Tuhan tolong supaya aku lebih mengenalmu dan mencintaimu. Dan yang terakhir, kalau betul 1, 2, 3, 4, 5 itu ada, harusnya terbukti di mana, smart listeners? Terbukti di daily life kita. Apa itu? Di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Apakah tutur kata kita itu menjadi lebih baik di tahun 2025? Apakah kita menjadi lebih rajin? Atau jangan-jangan kita 1, 2, 3, 4, 5 iya, tapi masih saja terlambat, masih saja ngegosip, masih saja malas untuk mencapai targetnya. Jadi kalau ada yang mengatakan Mas Daryl, hey, udahlah, nggak usah menggabung-gabungkan spiritual dengan profesi penjualan misalnya, dengan pekerjaan di kantor. Karena keduanya tidak akan mungkin tersambungkan. Justru selama 25 tahun saya memikirkan itu. Itu pemikiran yang saya tidak setuju, Mas Daryl. Karena apa? Justru seseorang yang tadi, dia tahu dan dia yakin bahwa apa? Tuhan tuh bukan hanya mencipta, tapi juga bekerja dan memelihara dunia ini, termasuk umat manusia. Di dalam apa? Di dalam segala hal. Debu aja. Mas Daryl juga tahu kan, itu yang namanya daun jatuh saja, itu nggak jatuh sembarangan, Mas Daryl, ada yang ngontrol itu, iya kan?
Nah, Betul. kalau sampai dikontrol pertanyaannya untuk apa? Udahlah, Tuhan tuh Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Bagaimana kalau kita berprasangka baik saja bahwa semua ini pasti baik untuk kita? Ya, tapi sakit. Bagaimana kalau kita berprasangka baik saja bahwa ini pada ujungnya akan baik? Namun berprasangka baik itu hanya kemudian menjadi tepat kalau yang berprasangka baik itu yang kelima. Orang ini memang mencintai si cinta tadi itu, mencintai si Tuhan tadi itu. Dan kalau itu terjadi, maka yang keenam, terbukti tutur katanya, responnya, cara kerjanya menjadi lebih rajin, menjadi lebih jujur, lebih bisa bekerja sama dengan orang lain. Dan sesungguh-sungguhnya Mas Daril, semua listener dan sahabat TML, itu sebetulnya yang dibutuhkan oleh dunia ini. Supaya dunia bisa baik-baik saja, kita bisa fokus untuk bekerja, dan bahkan bisa saling menolong di saat saling membutuhkan. Saya kira demikian, Mas Daril. Oke, baik. Tinggal 2 meter sisa, Pak Eloy, sebagai sebuah amunisi untuk menjalankan 2025 dari sudut pandang TML. Apa wisdom yang mau Pak Eloy sampaikan? Terima kasih Mas Daril, dan syukur Alhamdulillah ya, semua listener, kita sudah melewati 2024 dengan segala dinamikanya. 2025 kita bersiap dengan segala dinamika pula dengan tadi. Mindset sekuler punya, kita para orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada juga punya mindset. Planning. Jadi di tengah-tengah di unknown, apa yang tidak kita tahu apa yang akan terjadi, kita gunakan pikiran dan kemudian kita lakukan planning. Tapi tidak hanya itu. Kita juga tahu bahwa ada yang mengontrol, ada yang mengendalikan semua ini, dan mari kita belajar justru untuk memasuki tahun 2025 meminta kepada Tuhan sesuai dengan iman, keyakinan masing-masing, untuk kita lebih mau untuk mengenal siapa Tuhan itu. Dan dengan kita semakin mengenal Tuhan, kita akan semakin mengenal diri kita sendiri. Dan semakin kita mengenal diri sendiri, kita semakin mengenal Tuhan. Dan dengan demikian, kita akan semakin punya cinta kepada Tuhan ini. Dan itu harus dibuktikan di mana? Di dalam pekerjaan sehari-hari. Sebagai penutup, semua listener dan sahabat TML, apa yang saya bahas ini sebetulnya adalah rangkuman dari 4 kemungkinan alasan sesuatu terjadi dalam hidup seseorang. Saya tidak akan bahas, tapi saya hanya sebutkan saja keempat hal itu. Yang pertama adalah God's will, Tuhan berkehendak atau takdir. Yang kedua, natural law, hukum alam. Yang ketiga, human free will, kebebasan manusia. Disinilah mindset berlaku, disinilah yang namanya planning terjadi. Jadi kalau saya malas-malasan, ya sudah, saya juga tidak akan mendapatkan makan. Karena bagi mereka yang tidak mau bekerja, ya tidak boleh makan. Dan yang terakhir adalah satanic intervention atau intervensi atau gangguan dari iblis atau si jahat. Jadi kita memasuki 2025, Mas Daril dan semua listeners, sahabat TML, bersambung doa dengan mindset yang baik, dengan planning yang baik, kita jaga emosi dengan baik, tetapi juga dengan spiritual yang semakin baik lagi. Maka semuanya akan menjadi sehat, sukses, dan bahagia. Wow, terima kasih Pak Eloy. Semoga ini menjadi sebuah awal trek panjang kita di tahun 2025. Amin. Atau langkah kecil kita untuk bisa memulai sebuah langkah besar dan juga panjang menuju puncak di penghujung 2025. Terima kasih Pak Eloy. Ini akhir perbincangan kita dalam program Smart Motivation, dan kita ketemu lagi pekan depan dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Saya Eloy Zaluku. We inspire people, we develop leaders, and we transform organizational culture. Sampai jumpa.